ada pengajaran bangkit dari kubur pada hari ketiga, itu tanda yang diberikan Yesus kepada orang-orang jahat. Jadi angkatan jahat adalah angkatan yang sesama dengan Yesus. Saya berkata kepadamu sesungguhnya bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Nah, artinya bahwa akibat pertumpahan darah orang-orang benar, nabi-nabi, ahli Torah yang bijaksana, menyebabkan angkatan jahat itu tidak lolos dari neraka jahanam. Nah, akibat dari ini sehingga orang-orang Farisi ini karena sudah dikutuk oleh Elohim berdasarkan pengakuan Yesus, maka ya salah satu bentuk kutukan itu mereka menjerat orang di luar mereka untuk menjadi pengikutnya bersama dengan mereka ke neraka. Hadirlah agama Kristen ini yang dibuat oleh dia. Karena Yesus mengatakan begini, Bung, dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 sampai nomor 26. Apa kata Yesus kepada muridnya nih, kepada orang Yahudi? Kita belum ada di situ, Kristen belum ada, Islam belum ada. Di Bukit Zaitun, Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda berakhirnya kehidupan bumi ini?" Yesus mengatakan, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang memakai namaku." Satu-satunya gerakan di bumi ini yang bergerak sampai ke penghujung bumi memakai nama Yesus itu gerakan kristenisasi. Hindu, Buddha, Yahudi, Islam enggak. Hanya Kristenlah yang bergerak ke seluruh penjuru bumi membawa nama Yesus untuk menjaring orang menjadi pengikutnya. Dan kalau kita percaya Yesus, berarti hal itu harus terjadi. Makanya Bang, maaf sekali lagi, maaf. Makanya pengikut Paulus itu kemanapun mereka pergi, mereka menjerat orang dengan sifat bunglon. Masuk ke Bali, nama Tuhan berubah menjadi Sang Hyang Widi. Masuk ke Indonesia, di Indonesia mayoritas penyembah Allah, mereka menggantikan Tuhan mereka dengan Allah. Bertemu dengan orang Yahudi, mereka mengganti Tuhan mereka menjadi Yahweh atau Yahweh. Bertemu dengan orang Roma Yunani, mereka merubah Tuhan mereka menjadi Theos. Itulah ciri-cirinya. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala berbulu domba. Nyamar dia, nyamar. Itu tanda-tandanya dan akan menjerat. Bahkan Yesus mengatakan begini di Matius yang sama, Matius 24 tadi, nomor 23 24. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul untuk melakukan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat serta tanda-tanda sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan juga disesatkan sama Kristus palsu ini melalui nabinya. Nabi itu maksudnya melalui pemimpinnya, melalui rasulnya, utusannya. Seperti itu adanya. Nah, saya sederhanakan begini, Bung, nanti ditanggapi. Yesus di Bukit Zaitun itu mengatakan begini. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, ada Kristus dalam bilik, ada Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Itu Yesus nasihati tahun 33 loh. Nah, setelah turun dari Bukit Zaitun, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, hampir 30 tahun di mana Paulus mengaku bertemu Yesus ketika ke Damsyik tahun sekitar 58 sampai 62. Di situ Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di gurun. Bertemu dengan murid Yesus, lalu mengaku, aku bertemu dengan gurumu loh ketika aku ke Damsyik. Nah, nasihat Yesus di tahun 33, jangan kamu percaya. Kalau ada orang mengaku bahwa bertemu dengan aku, jangan. Sebab kalau aku yang datang, maka seluruh manusia akan melihat aku. Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kalau aku yang datang. Selain itu,
mengaku aku, apapun itu, kalau tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Makanya murid-murid, makanya murid-murid ketika mendapatkan informasi bahwa gurunya mereka bernama Yesus yang dikubur itu keluar dari kubur, mereka menganggap itu omong kosong. Itu bukan guru kami. Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Murid-murid tidak percaya, bahkan menganggap berita itu adalah omong kosong. Bahkan ketemu langsung dengan oknum yang dianggap Yesus itu, di Lukas 24 nomor 37 itu, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Justru menganggapnya hantu. Yang keluar dari kubur itu murid-murid menganggapnya hantu, nggak menganggapnya Tuhan. Tapi kalau angkatan jahat menganggap itu Tuhan. Nah, itu bedanya. Murid-murid asli menganggap hantu, orang jahat menganggapnya Tuhan. Itulah yang terjadi hari ini. Silakan. Oh, jadi maksud abang, saya menyebutnya Yahshua ya bang. Yahshua itu bukan Tuhan gitu. Iya, bukan Tuhan. Tuhan dalam arti pencipta, karena Tuhan iya, ini kan pencipta. Tuhan ini kan sebenarnya Tuhan. Dan kalau lebih tepatnya sih saya nyebutnya Elohim. Kan Elohim itu bisa bisa El untuk pribadi, Elohim untuk jamaknya gitu. Elohim bisa juga untuk hakim. Nah, kalau saya menyebut Yahshua itu adalah Tuhan sebagai Tuhan, bukan sebagai Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Makanya saya sebut dia Tuhan gitu. Iya. Nah, kalau Matius 7 ayat 20 berapa tadi? Matius 24 ayat 20 tadi, saya itu menyelaraskannya dengan Matius 7 ayat 23. Gini. Dikatakan begini bang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini dikatakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang membuat mujizat. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat, sekalian pembuat kejahatan. Nah, kan dalam tulisan ini kita harus tahu kejahatan yang dimaksud di sini bukan kejahatan seperti kita manusia. Artinya kejahatan menurutku dengan kejahatan menurut Bang Juma beda. Nah, di sini Yahshua berkata, kamu yang jahat, enyah daripadaku. Kenapa Yahshua berkata mereka jahat? Padahal mereka bernubuat loh bang. Padahal mereka melakukan mujizat. Nah, kalau saya lihat pandangan Tuhan terhadap orang jahat adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapaknya. Salah satunya dikatakan begini. Ada cerita di Keluaran atau di Perjanjian Lama bang, yang dinyatakan jahat adalah dia yang tidak melakukan sabat. Kalau tidak melakukan sabat, bunuh. Artinya orang itu jahat di mata Tuhan. Lalu di Nehemia pernah bang, ada seseorang yang ketahuan ngambil kayu waktu sabat. Hanya ngambil kayu loh bang, tetapi dia dinyatakan jahat. Kenapa saya katakan dia dinyatakan jahat? Karena dia dihukum mati. Nah, kenapa seseorang dihukum mati? Otomatis karena dia melakukan kejahatan yang di atas normal. Benar nggak bang? Iya. Nah, berarti di pemandangan Tuhan, orang jahat adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, berarti dari sini bukan hanya melakukan mujizat, bukan hanya melakukan kesembuhan, bukan hanya bernubuat kehendak Tuhan. Ada lagi kehendak Tuhan yang orang tidak lakukan bang. Salah satunya adalah sabat. Itu juga bagian dari kehendak Tuhan bang. Karena yang saya pahami, dosa itu bukan saya nih benci kepada Bang Juma, saya kesal. Itu bukan dosa. Dosa yang saya pahami adalah dia melanggar hukum Elohim. Nah, hukum Elohim kan bang, 1 sampai ada 10 Torah bang. Ada 10 hukum kan yang diberikan oleh Elohim itu sendiri kepada Musa. Ya, nanti dibagi jadi 613. Yang 10 ini dibagi 2. 4 untuk Tuhan, 6 untuk manusia. Makanya dikatakan, kasihilah Elohimmu
segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang kepada Elohim itulah yang dinyatakan berdosa, Bang. Jadi dosa yang dikatakan di situ adalah pelanggaran kita terhadap hukum yang dibuat Elohim. Dan sekarang banyak di antara kami nih Kristen yang saya berani berkata nih, gimana ya? Orang yang beribadah hari Minggu sesuai dengan firman ini harusnya berdosa. Iya, harusnya dibunuh. Harusnya. Benar, Bang, karena itu pernyataan jahat di mata Tuhan sesuai dengan Matius 7 ayat 23 ini. Kamu semuanya yang berbuat jahat, punya kamu. Padahal orang yang nuntut di sini, kami kan sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu. Kami sudah melakukan mujizat demi namamu. Nah, harusnya orang yang di sini orang baik dong. Kalau menurut pemandangan kita, benar nggak, Bang? Dia melakukan kesembuhan loh, ya. Tetapi di dalam pemandangan Yahshua, dia itu orang jahat. Berarti jahat di pemandangan Yahshua bukan semata-mata berbuat sesama manusia, tetapi lebih kepada dia tidak melakukan tindakan-tindakan apa yang dikatakan Elohim. Makanya saya memandang tulisan-tulisan Paulus ini ya, saya juga tidak berani berkata dia salah, tapi ada beberapa ketidakpastian. Karena di satu sisi Paulus itu berkata dia tidak membatalkan Taurat loh, Bang. Di satu sisi dia berkata di Taurat tidak perlu. Itu sebabnya waktu dia, saya lupa ayatnya, ditahirkan bersama dengan siapa gitu, dia mau. Karena kenapa dia mau? Karena dia salah gitu loh. Dan mudah-mudahan dia nggak ngajarin itu lagi selanjutnya. KPR 21 itu 15 sampai data nomor 26. Dia bertobat dan mentahirkan 4 orang yang lain yang bernasar. Ya, kalau dia harusnya nggak mau, kalau dia harusnya nggak salah, harusnya jangan mau kan gitu. Kalau ajarannya sudah betul, kalau ajarannya benar, harusnya jangan mau. Jangan mau. Tapi kenapa dia mau? Berarti dia memang benar ngajarin orang-orang. Dan saya akhir-akhir ini memang sangat percaya kami itu banyak, apalagi kekristenan ya, banyak yang salah, yang menggunakan doktrin gitu, nggak menggunakan akal ya, lebih percaya kepada buku doktrin daripada kepada kitab, begitu loh. Jadi aku sangat percaya, Bang Juma, kedatangan Yahshua itu bukan menebus dosa, tetapi menurut yang kupahami membuat kami bangsa-bangsa bisa melakukan Torah. Itu yang saya pahami, Bang. Oke, baik. Izinkan saya untuk mengurai Matius 7 yang endingnya tadi di data 23. Ada hal menarik, saudara. Di dalam data 15-nya itu diterangkan kepada murid ya. Ini juga saudara-saudara kami Kristen ketika kami berdialog biasa mentafsirkan mengambang data itu. Dia tidak ingin mendudukkan diri mereka sebagai yang duduk di kursi pesakitan di sana, tapi mereka maunya menjadi hakim malah. Di situ dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, akan tetapi mereka adalah serigala yang buas. Datang kepadamu itu artinya zaman itu datang kepada murid-murid Yesus. Lalu Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Buah ini artinya pengajaran. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arak dari rumput duri? Lalu dilanjutkan lagi, demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan Yesus tegaskan, pohon yang menghasilkan buah tidak baik akan ditebang. Pohonnya nih, artinya pengajarnya akan ditebang, pohonnya akan ditebang, lalu dilemparkan ke dalam api.
Artinya ketika di pohon itu masih ada buah yang bagus, belum busuk, itu bukan dijadikan sebagai dasar pijakan, tapi batangnya yang harus ditebang masuk ke dalam neraka. Sehingga buah baik, buah jahat, kalau dia berasal dari batang ini, semuanya ke neraka. Maaf, ini data. Nah, sampai orang bingung, jadi kami ini kemana perginya? Karena kami ini bukan dari pohon Yesus, kami bukan Bani Israel, tapi kami berasal dari ajaran Katolik, turun. Kami melihat data-data, ternyata Katolik salah, Protestan salah, ini salah. Yang benar ini adalah kembali kepada Torah. Tetapi kembali kepada Torah itu bukan Yahudi yang mengajarkan ke kami, tapi karena kami menemukan data-data kebaikan dari surah-surah yang ada, maka kembali ke Torah. Gimana solusinya itu, Bang? Saya katakan begini, saudara di luar Yahudi, ketika aturan Tuhan datang mengikat orang Yahudi, contoh jangan makan babi, tapi kita di luar Yahudi makan babi, kita nggak dihitung berdosa, karena aturan itu bukan datang ke kita. Ketika diperintahkan pelihara Sabat, kita nggak pelihara Sabat, kita nggak ada dosa karena kita bukan Yahudi. Yang diperintahkan Sabat orang Yahudi, bukan kita. Ulangan 5, Ulangan 33, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya mengikat Bani Yakub. Jadi kalau kita bukan Bani Yakub, mengikat diri kita ke sana, berarti kita adalah serigala yang nyamar domba, tapi bukan serigala ganas, serigala jinak, tetap aja sama, karena batangnya harus ditebang. Ketika ada perintah sunat kekal, tapi kita nggak bersunat, apakah Tuhan menganggap itu dosa bagi kita? Enggak, karena perintah sunat itu hanya diperintahkan kepada Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Di luar Abraham tidak bersunat, tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah memberikan hukuman kepada dia yang tidak tahu. Tuhan tidak menghukum orang yang tidak tahu, karena Tuhan tidak memberikan hukuman kepada orang yang tidak diberikan aturan. Jadi aturan itu berlaku ketika, dosa itu berlaku ketika aturan itu datang kepada kita. Karena aturan itu nggak ada, ya kita nggak berdosa. Lalu gimana solusinya? Nah, Yesus berpesan bahwa akan datang seorang penolong lain. Seorang penolong lain ini akan mengingatkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Nah, ini juga yang ingin saya katakan, Bang. Mumpung saya mendapatkan teman diskusi yang enak. Di dalam, kalau kita berbicara di dalam kitabnya saudara kami Kristen, ada data yang menarik di sana, data yang sangat luar biasa. Bagaimana ketika berbicara mengenai bahwasanya setelah datang nabi yang akan datang, yang ditunggu kemudian oleh orang-orang Yahudi, di situ dia akan mengajarkan bagaimana orang ini akan mengingat semua ajaran Yesusnya. Dikatakan bahwa Yesus berkata, kamu semua akan terguncang. Itu satu. Yang kedua, ketika dia berkata dalam Yohanes 14 nomor 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maaf, orang Kristen, saudara kami mengatakan mereka punya Roh Kudus. Ya kan? Kami punya Roh Kudus. Roh Kudus, tanda-tanda Roh Kudus menurut Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 26 adalah Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Kalau Kristen, para pendeta, pastor ada Roh Kudus, terkadang saya berdialog sama mereka, dia main bertanya samaku, itu Yesus katakan di mana, Bang Suma? Itu Yesus katakan di mana? Artinya nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Karena fungsi Roh Kudus itu adalah mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada pada diri lu, kamu nggak perlu lagi kemudian membaca Bible, karena Roh Kudus fungsinya mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kepadamu. Nah, faktanya kami yang mengajarkan mereka Bible. Artinya Roh Kudus itu bekerja di mana sebenarnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung, tadi berbicara mengenai dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Ajaran daripada batang yang rusak ini adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus.
Dan itu di luar Yahudi hanya pelakunya Kristen satu-satunya. Berarti batang yang harus ditebang itu adalah batang yang mengajarkan ajaran Kristen. Itu yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, ini intinya. Ketika ada orang bisa bermukjizat dalam nama Yesus, mengusir setan nih ceritanya. Taruhlah saya adalah seorang pendeta yang bisa ngobatin orang, mengusir setan, bermukjizat. Dalam nama Yesus, keluarlah kau wahai setan. Dalam nama Yesus, aku sembuhkan orang lumpuh ini, angkat penyakitnya. Jalan dia. Begitu saya bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan apa? Ketika saya mengatakan, Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu? Bukan aku bernubuat mengusir setan pakai namamu? Loh, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Jadi yang datang membantu saya dalam nama Yesus ngobatin pasien saya, itu siapa rupanya kalau kau nggak kenal saya? Ya bukan saya. Lalu siapa? Ya iblis dong. Tuh, kenapa bisa iblis? Kan aku sudah menasihati muridku, waspadalah kepada Planos penyesat. Planos itu penyesat alias orang yang kersukan iblis, yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini memakai nama Yesus. Berarti yang datang pada saat saya ngobatin orang, itu adalah penyesat dalam nama Yesus. Karena tidak mungkin Yesus berbohong, nggak mungkin. Aku tidak mengenal engkau. Tidak mungkin. Kalau dia yang datang pada saat saya ngobatin orang, berarti Yesus mengenal saya. Sebagai orang yang suci, nggak mungkin dia berbohong. Tapi dia mengatakan, maaf, memang kau bermujizat. Karena saya mengatakan, Matius 24, nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Kristus yang datang membantu saya ngobati orang, saya nabinya yang ngobati orang. Akan menyesatkan banyak orang dengan cara apa? Bermujizat, bernubuat, melakukan kekuatan, tanda dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti saya ini dibantu oleh Kristus palsu. Saya nabi palsu. Orang-orang percaya datang, wah ini adalah orang-orang pengikut Yesus, anak-anak Yesus nih. Orang sudah menganggap saya nabi. Padahal yang datang kepada saya adalah Kristus palsu. Nah, yang ini tadi, dari buahnya kau mengenal dia. Dapatkah pohon yang baik membuahkan buah yang baik? Tidak mungkin. Pohon yang tidak baik akan membuahkan hasil buah yang tidak baik. Maka harus ditebang, dilemparkan ke api neraka. Nah, kalau pohon Yesus sudah pasti baik. Tapi Bani Israel tok. Kalau pohon yang tidak baik, Yesus juga, tapi ternyata harus dilemparkan ke dalam neraka. Lalu gimana solusinya? Solusinya adalah akan datang seorang penolong lain yang akan memuliakan aku, bernama Ahmad, Roh Hamed dalam bahasa Arab. Roh Hamed, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Di dalam Al-Quran surah Saf dikatakan bahwasanya ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk kalian, mengajarkan kalian kepada Torah dan menyampaikan kepadamu akan datangnya seorang penolong lain yang bernama Ahmad. Dialah yang akan mengajarkan engkau segala hukum-hukum. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada saudara saya. Silakan. Ya, jadi di Matius 7 ayat 15 ini kan Bang, banyak kekristenan ini yang menganggap nabi palsu itu Nabi Muhammad ya Bang ya. Iya. Nah, kalau saya begini Bang, dalam Daniel 7 ayat 25 dia berkata mereka akan mengubah hukum dan waktu. Dan siapa itu mereka? Di situ dijelaskan orang itu adalah orang Babel. Nah, di Wahyu 17 18 Babel ini dihukum Bang. Nah, kira-kira siapa itu Babel? Kan gitu. Supaya kita tahu siapa nabi palsu. Nah, di Alkitab LAI, Babel itu dijelaskan siapa, Bang? Babel itu adalah, ini kita baca ya, siapa tahu. Ini saya kasih dulu balik kamera. Nih, saya buka Babel ya, Bang. Oke, ini dia. Babel, kerajaan kuno di daerah Tigris, Efrat yang seringkali mengancam. Nih, di bagian kamus ya Bang, Israel. Akhirnya kerajaan ini merebut
Yerusalem 586 sebelum Masehi, dan sebagian penduduknya disingkirkan ke Babel. Inilah yang dikenakan sebagai pembuangan Babel yang berlangsung selama kurang lebih 70 tahun. Dalam kitab Wahyu ini Bang, Babel adalah nama samaran untuk Roma. Itu Bang. Wow. Jadi Wow. Bentar, ini gimana kamera depan nih? Nah, jadi siapa yang mengubah hukum itu adalah pemimpin-pemimpin agama yang di Babel. Jadi ini untung dicatat di sini di Alkitab ini, pemimpin agama di Babel itu sekarang namanya adalah Roma, nama samarannya, kan gitu kan. Nah, di Roma itu ada apa? Pemimpin agama apa yang di situ, kan gitu. Nah, itulah yang harus dipangkas, maksudnya batang itu Bang. Siap. Nah, jadi kalau tadi Abang bilang Nabi Muhammad Roh Kudus gitu kan yang diutus. Nah, tapi sepanjang yang saya tahu Yasua itu dibaptis Bang. Kan Nabi Muhammad belum, saya dengar, mengajarkan baptisan. Karena Yasua juga mengajar, pergilah, baptislah mereka gitu. Mungkin kalau Nabi Muhammad juga mengajarkan baptis, mungkin juga saya percaya gitu loh. Iya. Jadi pada intinya kalau berbicara mengenai baptis, Yunaninya baptiso, pembasuhan. Kami umat Islam itu dibasuh Bang 5 kali sehari minimal. Sebelum kami ibadah, kami seperti orang Yahudi, mereka melakukan pembasuhan. Kami dibasuh, namanya wudhu, pembasuhan percikan air. Itu kami 5 kali sehari minimal. Setiap kali kami mau masuk rumah ibadah, tempat ibadah, kami harus melakukan pembasuhan, pentahiran namanya. Pentahiran, pembasuhan. Baptiso itu kan, inti baptis itu bertobat kembali kepada Tuhan dengan ditandai percikan air atau dicelup dengan air. Nah, di Islam itu ada yang disebut mandi tahir, ada yang disebut pensucian wudhu. Itu ajaran kami. Tidak sah ibadah kalau kami tidak pembasuhan dulu. Jadi masuk rumah ibadah, basuh tangan, basuh wajah, basuh kaki, seperti orang-orang yang masuk sinagogi. Yesus juga melakukan itu. Jadi pentahiran itu kami yang melakukan sekarang pentahiran. Kalau di, maaf nih, kalau di Yahudi ada yang disebut tame. Dalam keadaan tame, orang haid keadaan tame, orang yang junub tame. Sahabat tahu junub, orang yang sudah bersetubuh sama istrinya. Itu diajarkan dulu mandi tahir. Di Islam disebut mandi junub. Masuk rumah ibadah itu kudu wajib mandi junub ketika sudah melakukan persetubuhan dengan istri. Nah, itu dilakoni orang-orang Yahudi. Mereka mandi tahir, lalu kemudian mereka dibaptis. Seperti itu saudara. Nah, terkait yang tadi, ada data yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang menarik di Wahyu 12:9 itu juga berbicara tentang Roma, kekaisaran Roma Bang. Di situ dikatakan iblis tua, yaitu adalah Satan, yang dilemparkan ke bumi, diletakkan di mana? Diletakkan di Aikomene. Aikomene itu adalah perkumpulan gereja-gereja Romawi. Jadi kitab Wahyu, kitab pengungkapan, menjelaskan bahwa Tuhan melemparkan iblis turun di daerah wilayah kekaisaran Romawi. Wahyu 12:9. Dalam bahasa Yunani Eikomene itu, di situ sengaja kayaknya penerjemah untuk memperbarui terjemahan supaya nggak kentara kali bahwa itu adalah kekaisaran Romawi, sehingga dia menggantikannya dengan kata bumi. Itu Bung. Ya, itu yang saya pelajari, bahwa ternyata memang teman-teman saya yang dari Aten juga sependapat dengan saya. Mereka berpendapat bahwasanya dunia di situ adalah Eikomene, di mana dunia, ya Eikomene itu artinya ya wilayah Romawi. Jadi dikatakan naga besar itu, yaitu ular tua yang dikenal dengan iblis atau Satan, dilemparkan ke seluruh
ekumene seluruh Romawi. Jadi itulah yang saya katakan, waduh, bahwa ya Bible ini kadang memberikan informasi yang bagus juga seperti itu, Bang. Iya, memang harus kembali ke teks yang benar sih, Bang. Kan memang Alkitab kita yang sekarang ini yang kami pakai terjemahan baru ya. Saya pakai terjemahan baru juga, tapi kadang-kadang saya pakai ya karena saya nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Ibrani, saya pakai terjemahan yang banyak aja untuk memastikan yang benar, kan gitu. Siap. Nah, banyak ke apa ya? Saya juga edukasi teman-teman Kristen. Salah satunya seperti yang Bang Juma bilang, harusnya di kitab ini nggak usah ada kata Allah itu, karena begini ya, penterjemahan pertama di kitab ini ya, tahun lama itu masih ada Assalamualaikum, masih ada, Bang. Ka'bah masih ada, apa lagi ya? Iya, masih ada semuanya. Tapi semua itu dihilangin gitu loh. Kenapa kata Allah itu sendiri nggak dihilangin? Wah, karena mereka begini, itu kan Tuhannya Muslim, saya bilang begitu kan. Enggak, itu bahasa Arab. Nah, kenapa Assalamualaikum yang bahasa Arab kalian hilangin? Dihilangkan. Itu loh, itu ambigunya. Ya, termasuk Isa Al-Masih kan? Iya. Jadi memang harus banyak edukasi sih, Bang. Siap. Apalagi di kami kekristenan ini masih banyak edukasi, harus banyak, karena banyak yang lebih ngotot dengan doktrin yang ada gitu loh, nggak kembali ke Bible. Karena Bible itu, apalagi yang sekarang ya, sudah bahasa Indonesia, sudah ada pengertiannya lah, sudah ngerti lah kita bahasa Indonesia kan. Sekarang orang-orang itu doktrin, kalau nggak sesuai dengan ajaran Bapak Gereja, itu sudah pasti salah. Salah, Bang. Bener, saya udah bilang begini, Bapak-bapak gereja itu juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya dibidat-bidatin, Bang. Kalau boleh tahu, saudara saya dari mana? Kristen apa? Kalau saya menamai Mesianik, Bang. Oh, Mesianik. Iya. Iya. Sama teman saya, Bang Ari juga Mesianik. Iya, jadi karena kerinduan lah. Saya juga, kalau abang kenal Bang Aldo kan. Iya, tahu. Saya tuh beli ini bukunya nih, tuh perterjemahannya. Beli karena ada bahasa Indonesianya, ngerti aku gitu. Iya. Sekampung kami di sini. Oh iya, jadi saya belajarlah untuk sesuai Bible itu sendiri, menghilangkan doktrin-doktrin yang ada gitu. Karena dulu juga, Bang, aku itu dari mereka gitu. Karena kan betul. Waktu Alkitab direvisi, saya ngotot nih, ada viti-viti saya, Alkitab kan direvisi supaya orang mudah mengerti, tapi semakin kesini aku semakin memahami. Contohnya ya, di terjemahan baru yang terbaru ini, Bang, di bagian kamus tidak ada lagi ditulis nama Yahweh, nggak ada lagi, Bang. Sudah Eloah, Elohim, apa segala macam. Tidak ada keterangan-keterangan yang jelas seperti Alkitab terjemahan pertama. Nggak ada lagi, Bang. Bang Arif, sudah syukran. Banyak yang dirubah, ya mungkin menutupi kesalahan kali gitu. Iya. Gitu, luar biasa. Baik. Salam kenal saudara sejuk jiwa. Di Medan ini kita. Di Medan ya. Aku di Danau Toba. Oh iya. Wah, indah kali di sana, Bang. Aku udah 2 kali ke Toba. Iya, aku di Danau Toba. Jadi kita di sini komunitas kecil yang mencoba kembali kepada yang benar. Karena saya juga, Bang, ini nih, saya juga tidak percaya Sabat itu Sabtu. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Tuhan berfirman begini, Bang, yang mengatur waktu pertemuan itu bulan. Saya percaya di situ. Ya, tapi di komunitasku juga masih sedikit kami yang percaya. Mungkin dari sekian banyak gereja, mungkin masih hanya gerejaku kali, gereja di tempat aku. Tuhan telah berfirman bahwa bulan itu mengatur waktu pertemuan. Gitu loh. Jadi kami itu melakukan sebagaimana bulan, ya, bulan purnama, bulan baru dikatakan. Bulan baru kami tiup sangkakala, kami
melakukan perayaan-perayaan. Kira-kira begitu. Jadi nggak semata-mata Sabtu. Tetapi apakah Sabtu ini kami lakuin? Kami lakuin, Bang. Karena itu udah memang otoris dari gereja gitu loh. Iya. Jadi kalau udah kembali ke hitungan waktu menggunakan bulan matahari, kita nanti sama berarti nanti Islam cara penghitungannya kayak itu. Kan memang Iya, begini, Bang. Abraham itu kan penyembah Elohim kan, Yahweh kan. Iya. Dan keturunannya loh. Iya. Aku percaya Ismail dan Ishak itu kenal yang dengan Tuhan yang disembah Abraham gitu loh. Gitu kan. Cuman orang abang sebutnya Allah, kami ya sebagian sedikit sebutnya Elohim, Yahweh gitu. Iya. Jadi Iya. kadang saya bilang gini, kenapa kita lebih banyak menghilangkan yang mengakui Kristus loh, menghilangkan ajaran Kristus itu sendiri gitu loh. Karena ajaran Kristus jelas, dia telah berkata begini, aku datang tidak membatalkan Taurat, aku datang menggenapinya. Apa yang digenapi? Supaya bangsa-bangsa bisa ikut Torah itu. Nah, kedatangannya dia itu, dia berkata begini, siapa yang menghilangkan atau mengajarkan untuk menghilangkan Torah ini, dia akan mendapatkan tempat terendah di surga. Itu ya. Jadi di Torah inilah kita banyak diajari, contohnya salah satunya seperti sunat. Saya bilang ini, kenapa kita ini Kristen hilangin sunat? Padahal sunat itu tanda loh, Bang. Tanda bahwa kau ini nih, tanda bahwa aku Tuhanmu ya. Kata simpelnya begitu kan, Bang. Aku ini Tuhanmu loh. Jadi kau harus sunat. Memang harus disunat gitu. Saya bilang ke mereka, waduh, ini ajaran sesat. Sebagai tanda, betul. Sebagai tanda ketundukan kita gitu loh. Iya, bukti bahwa kita menuruti dia. Karena kita ini, dia kan berjanji, inilah tanda perjanjianku kepadamu ya, kamu sunat orang-orangmu, orang-orang yang tinggal bersamamu gitu loh. Jadi kita juga yang mengaku, ini nih kami nih, mengaku adalah tunas yang dicangkokkan kepada bangsa Israel, malah kami buat makanan sendiri, Bang. Harusnya bahasa cangkok itu sih sebenarnya saya kurang setuju, karena cangkok kan setelah dia berakar dia bisa tanam sendiri kan, Bang. Harusnya sih bahasa ditempel aja, supaya apa? Supaya makanan yang dimakan oleh bangsa Israel itu kami makan juga gitu loh. Karena kan kami sebagai apa ya, yang makan remah-remah, iya kan, Bang? Betul. Yang jatuh dari meja loh, tuannya kepada bangsa-bangsa kasar loh, Bang. Dikatakan, mohon maaf nih, Bang, buku dikatakan. Jadi kalau misalnya kami ke Kristianity merasa kami yang punya Tuhan, waduh, enggak apa ya, enggak membujuk, benar-benar membujuk, jadikanlah kami Tuhan sebagai bangsa buk ini, mau bisa gitu loh. Ini kan sekarang kami, Bang, merasa kami yang punya Tuhan gitu loh. Iya. Benar kan, Bang? Betul. Iya, benar. Betul. Benar sekali. Kalau semua Kristen di Indonesia ini jadi mesianik dengan pola seperti abang ini, sejuk kita jadinya. Benar, Bang. Iya. Saya bilang berkata begini, kenapa sih kalian ngotot bahwa Yahweh itu harus Yahshua? Kenapa harus ngotot? Karena banyak ayat loh yang menjelaskan Elohimmu dan Elohimku, ya Bapakku, aku diutus. Banyak loh ayat yang menjelaskan. Kenapa harus, kalau Bible ini tidak sesuai dengan apa yang kupikirkan, maka Bible ini harus kita tafsir. Gitulah sekarang, Bang. Iya kan, Bang? Betul. Kalau Bible ini sesuai dengan yang kupikirkan, nggak usah ditafsir. Tapi kalau nggak sesuai, kita cari pembenaran supaya apa yang dipikiranku benar, katanya begitu. Iya. Saya pernah bilang begini, sebenarnya dia disalib, dikutuk loh. Saya bilang begitu. Waduh, itu banyak yang marah loh, Pak. Ya pasti marah lah, pasti. Ya karena itu jelas tertulis kan, bahwa dia itu lambang kutuk, gitu. Iya. Luar biasa, Bang, ini mesianik. Ya, keren. Oke, Bang, mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Oke, segitu aja dulu, Bang. Saya mau siap dulu. Baik. Salam ya, Bang ya. Salam. Ya, salam. Siap.
Makasih. Oke teman-teman, luar biasa teman kita ya dari Mesianik mengakui Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, Nabi Ishak tidak membatalkan perjanjian Tuhan kepada Nabi Abraham atau Ibrahim. Itu yang bagus tuh. Ada yang Kristen malah buktikan kalau Islam menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham. Ya, berarti nggak baca Bible. Di situ perjanjian kekal nggak bisa kalian rubah. Sama seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 sampai 36. Itu kan jelas tuh. Bagaimana Allah kemudian menjelaskan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Seperti Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada engkau wahai Abraham, kepada anak-anakmu dan turunan, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun, dan itu adalah perjanjian kekalku. Ya nggak bisa anda rubah lah itu, nggak bisa anda rubah. Berarti yang kami sembah, kami menyebutnya Allah, dan orang-orang Yahudi menyebutnya Hashem atau Yod-Heh-Vav-Veh atau Yehovah atau Adonai, yaitu adalah hakikat yang sama. Cuman penamaan atau gelar yang disampaikan kepada mereka adalah salah satu dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi nggak bisa dibatalin. Lalu perjanjian sunat, betul kata abang tadi, tanda bahwa engkau tunduk kepadaku, nonotmu yang tidak seberapa itu potong kulupnya. Seperti itu, harus dipotong kalau kau tunduk terhadap perjanjian kekal. Nah itu dia teman-temanku. Jadi apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim ya tidak mungkin keliru kan gitu ya, bahwa kita menyembah kepada hakikat pencipta dan bumi yang disembah oleh para nabi. Baik teman-teman, kita naikkan saudara kita yang lain. Bang Leo tadi kemana Bang Leo? Kok kabur Bang Leo? Naik lagi dong Bang. Cuman Bang Leo ini apa susah kali dia senyumnya. Kenapa ya? Siapa yang naikin? Suruh tanggung jawab. Siapa? Assalamualaikum. Yang naikin siapa dek? Aku dinaikin. Siapa yang naikin kamu malam-malam gini? Kalau suami lu nggak apa-apa, tapi kalau orang lain, waduh, jangan mau. Halo, semangat Bang Juna. Apa tuh? Iya. Saya Islam. Mau ini apa? Tadi Pak Bang Sejuk Siwa seharusnya jangan diturunin. Terus beliau sudah mau pamit dong. Dia nggak diturunin. Memang udah selesai. Nanti lain kali lagi, insya Allah. Kenapa rupanya Bang? Halo? Silakan teman-teman non muslim, kalau Bang Pak Leo itu lagi live, tolong ketik di sana, ditunggu sama Bang Suma, bilang gitu masih ada waktu gitu, kurang lebih 2 jam untuk dialog. Silakan sampaikan ke beliau, ditungguin, jaringan udah bagus. Ayo teman-teman ketik di beliau kalau misalnya beliau live. Kita kirim linknya ke oten.
silakan ajukan permintaan teman-teman sekalian. Jangan sungkan untuk minta permintaan. Jangan ngetik di bawah boneng-boneng itu aja terus dari kemarin, nggak capek apa? Ciptaan Tuhan jangan dihina loh. Jangan menghina ciptaan Tuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Olehmu saudaraku, semangat malam. Halo. Malam juga. Dari Kristen. Bukan bang, Muslim bang. Kepencet jawab. Alhamdulillah. Udah tidur ini. Ya. Siap. Silakan Dinda buka kamera. Kenapa turun? Harusnya di atas saja. Nyanyi atau apa kayak bikin onde-onde di atas. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan diskusi terkait tema ini. Oke, pewaris dosa. Memang ada yang pewaris dosa itu memang ada. Berdasarkan ajaran Yesusnya. Seperti itu. Di ajaran Yesusnya mengatakan bahwasanya ada yang mewariskan neraka dan ada pewaris neraka, kan gitu ya. Saudara Pedro. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum Bang. Dari mana saudara Pedro? Bandung Bang Juma. Bandung. Gereja mana? Mesianik bukan? Bukan Bang Juma, aku Islam, cuman Alhamdulillah. suka Halo, semangat malam saudara Kang Mon. Orang Manado kayaknya nih dari namanya. Halo Kang Mon. Halo. Halo, semangat malam saudara Siregar. Halo Firman, semangat malam. Halo teman-teman, semangat malam. Ada onde-onde kah? Halo. Wow. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan minta naik, mari kita berdiskusi bersama. Silakan. Saudara Siregar, silakan ajukan. Halo. Halo Bang. Halo. Oh, Bang Leo kesini ya. Syukurlah. Yang penting beneran kesini. Makasih teman-teman. Hello juga, silakan. Semangat malam. Oneng Siregar. Halo Bang. Bang Oneng. Halo. Siregar kok banyak kali ya? Banyak kali Siregar, udah berapa? 3 ya? Pada Siregar semua pada hadir gitu. Ada yang ngetik di bawah, keluarga Siregar menyerang. Hati-hati. Tiarap. Halo saudara Roni. halo Bang. Halo juga. Dari gereja mana? Ya, aku orang Muslim Bang, Islam. Oh, Islam. Masya Allah, luar biasa Bang ini.
Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang Noda. Halo, semangat malam. Hai Rara. Ayah ibu udah tidur. Rara. Hai. Halo Bang. Rara. Aku bilang pasti suaranya laki-laki. Kenapa suaranya kayak suara laki-laki, Mbak? Halo? Mbak Rara? Iya, iya. Kok suaranya kayak laki-laki, Mbak? Ini suara laki Bang. Aku laki. Yo. Panggilannya Rara. Halo? Mas Rara? Dari gereja mana? Dilemparkan dia. Udahlah. Namanya cewek, suaranya laki. Silakan teman-teman sekalian. Jadi informasi terakhir yang kita dengarkan ini adalah bahwa Adam tidak mewariskan dosa. Yang mewariskan dosa adalah angkatan jahat. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Di mana itu diucapkan Yesus? Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36. Wah, panjang juga Bang. Oh iya emang. Yesus mengecam. Yesus terlalu mengulang dan sangat peduli kepada mereka. Sampai mereka harus mengakui bahwa orang Farisi yang menggenapi angkatan jahat itu. Nah, orang Farisi ini nggak mau dong dia masuk ke neraka sendiri kan gitu ya. Maka dia menjerat orang lain di luar dirinya. Begitu teman-teman sekalian. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan, jangan malu-malu, santai aja kita. Naik aja di sini. Diskusi yang baik akan menghasilkan edukasi yang baik. Ilmu yang bermanfaat kan gitu. Silakan ajukan kita membahas tema yang apa ini juga dari kok nggak ada wajahmu, kemana perginya? Nggak ada wajahmu di sini. Siapa ini? Nggak ada mukanya orang-orang ini. Silakan. Pasien berikutnya, silakan ajukan permintaan. Halo Mbak Rara. Mbak Rara kok naik lagi? Mbak Rara naik lagi, ada apa? Halo Mbak. Rara, suamimu lagi nggak ada di rumah ya? Hah? Rara, kamu kenapa keluar malam jam segini, Ra? Kok ini menggatal? Udah kamu turunkan. Kenapa nggak bisa turun ini? Rara nampak nggak di bawah teman-teman? Nggak ada ya? Aku di sini ada, tapi memang ini nyangkut dia. Leo tadi emosi lihat temannya yang Kristen itu. Emosi dia. Nggak ada ya? Di sini ada kok.
Mamet. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Mamet. Halo, Met. Halo, Mamet. Kok diam, Bang? Halo, Bang Mamet. Oh, Pak Leo-nya masih live ya. Ketik di sana, ditungguin, bilang. Biar kita siksa lagi dia malam ini. Ya kan? Mukanya bikin jengkel. Kayak sopaten kali mukanya. Halo, Mamet. halo, assalamualaikum. Jabim. Waalaikumsalam. Cuman Iya. pengen lihat Bang Juma aja. Habis tantangan banget. Kalau banget masalah apa itu. Aduh. Bang, di sini gelap, nggak ada lampu. Tahu Kalimantannya pakai mesin. Oh gitu. Iya. Aduh. Maaf Bang, turun ya, malu dah. Ya, Bang Juma ganteng. Masolang, aduh, casingnya rusak. Aduh, Dinda Nora punya peliharaan itu. Cek kuri di dalam masolang Mamet. Halo, selamat malam Parholong Sitorus. Oh, bagus namanya, aku suka namanya. Parholong Sitorus. Ini marga ini ya. Makasih, saya. Itu marga ya. Parholong Sitorus, selamat malam, Bang. Halo, Bang. Halo. Putra Lalen. Saudara Parholong. Iya, semangat malam, Ito. Apa kabar? Halo. Halo, Ito. Halo. Buka kamera. Ini bukan itu, laki-laki. Oh, Ito. Oh, lain. Kameranya lagi bulat. Ini mau mempertanyakan ininya, pewaris dosa ini apa maksudnya? Buka kamera dulu lah ya. Buka kamera dulu, baru biar saya terangkan. Apanya maksudnya pewaris dosa? Iya, buka kamera dulu. Habis itu saya jelaskan. Silakan. Abangku, tolong Sitorus yang ganteng, buka kameranya. Apanya biar maksudnya aku pewaris dosa? jelaskan. Iya, buka dulu kamera biar aku jelaskan. Buka kamera dulu, Bang, biar aku jelaskan kepada abangku yang cantik ini. Silakan. Abang. Bang Sitorus. Sitorus itu marga, Bang. Abang. Sitorus itu marga. Iya, marga. Oh, mantap. Iya. Iya, buka kamera, Bang, biar saya jelaskan. Bang Sitorus. Tolonglah dijelaskan, ini kameranya lagi posisi apa, galau? Kamera galau. Kok bisa ada kamera HP galau, Bang? Ada aja sama kamera kok galau. Halo, selamat malam teman-teman yang lain. Ya, mana lah? Alamnya alam. Malam. Halo, Bang Garage Amera. Halo. Ya, dari Kristen. Ya, Bang. Mohon izin, silakan buka celana. Kok buka celana pula? Astagfirullahaladzim. Buka kamera. Kok celana su? Gitulah. Silakan. Dibuka celananya. Dibuka kameranya. Silakan, Bang. Tunggu bang. Siap.
Bang Peri, selamat bergabung abangku. Halo Putra Valen. Iya. Dari Kristen. Islam bang. Alhamdulillah. Minta pendapat sini. Iya bang. Pendapat. Silakan minta di Dinda Nora. Masolang generasi. Nggak berani dia seorang diri, teman-teman sekalian. Bilik Raf Family. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Paman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang Juma. Masya Allah. Putus. Kenapa cepat kali diputusin? Lubang hidungku gatal. Ya, halo saudara Bilik Raf Family, selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Iya, dari mana? Ibu atau bapak ini? Ibu, ini akun suami saya. Oh, iya. Gimana ibu? Dari Iya, Islam, Kristen? Alhamdulillah Muslim. Oh, Muslim. Iya. Gimana? Mau nanya aja nih sama Bang Juma. Siap. Apa itu? Satu pertanyaan aja. Oh ya? Kalau misalnya kayak yang seringnya saya dengar gitu ya, salah satu komal yang di luar dari Islam, boleh sebut Iya. nama nggak di sini? Boleh. Boleh ya. Saya 1 bulan ini sering ikutin live-nya si Mikana. Oh iya. Iya. Si Jadi, antikristus itu, iya silakan. yang mau saya tanyakan, menurut Bang Juma nih, pandangan dari agama kita, kalau yang udah menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, menghina Tuhan kita, dari sudut pandang ajaran kita itu halal nggak kalau daerahnya itu, Bang? Jadi kalau dia melakukan penyerangan terhadap Islam secara masif, ya memang tujuannya benar-benar untuk menyerang Islam, maka itu harus kita kembalikan kepada hukum negara. Nah, negara kita berbasiskan Pancasila, maka kita harus laporkan kepada pihak berwajib gitu. Nah, yang harus kita hindarkan di sini adalah ketika kita sudah memahami bahwa Mikana itu bukan menyerang dalam arti kata memang seperti yang dilakukan teman-teman kita di luar sana, tapi dia mencoba untuk berdialog, memancing orang Islam naik untuk mengisi komalnya agar ada dari Islam yang bisa naik kemudian diajak untuk berdiskusi. Cuman dia lupa kalau itu justru membahayakan dirinya. Kalau dia sampai ada yang laporkan ya, dan memang terbukti dia menghujat menista, itu bisa dijerat hukum seperti itu. Tapi kalau dia menyerang Islam itu dalam kategori berapologet yang dia bisa pertanggungjawabkan, ya silakan saja. Yang harus sadar di sini adalah kita yang Muslim, ngapain ke sono gitu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Semangat malam saudara TikTok. Oh, udahlah, beri dia, kabur dia teman-teman. Jadi gitu teman-teman, dia buka komal untuk mengundang orang berdiskusi. Ya mungkin ada narasinya yang bisa saja menyakiti hati umat Islam, dan ya kalau umat Islam punya bukti kuat bisa dilaporin, itu resiko. Halo, semangat malam. Gunda, Waalaikumsalam. Siap. sedikit aja Gunda.
Siap. Jadi untuk teman-teman muslim, kalau sudah diingatkan oleh gurunda itu minimal Dinda Riansu di bawah juga ada monitor teman-teman. Hati-hati. Kalau ada Dinda Riansu, hati-hati. Disepak dan diblokir nanti malah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya saya ini buka koma kayak gini, bahas Islam. Kalau masih dalam tataran standar ya, membahas data, berbasis data, ya nggak masalah. Kenapa demikian? Ya karena Al-Quran kita yang menjelaskan itu kan, tentang adanya kitab yang dibuat oleh tangan mereka sendiri, adanya Tuhan-Tuhanan yang diajarkan untuk disembah selain daripada Allah, pengajar-pengajar palsu dan seterusnya. Ya wajar kita bukan menyerang tapi membahas dalil yang ada gitu. Halo, semangat malam saudara-saudaraku, apa kabar? Halo. Maaf bang, saya kepencet bang. Maaf bang. Saya Baik, puji Tuhan baik. Oke, silakan saudara Indri, buka kamera bang, kita diskusi, silakan. Oh iya, sabar dulu. Saya pakai kamera nih ya. Ya, baik. Oke, silakan. Apa yang kamu tanyakan? Kenapa kayak gini bang? Ini sama halnya bukan? Nah, ini kan kita diskusi juga. Kan kita mau cari diskusi kan. Loh, kenapa semuanya takut? Nggak mau diskusi pakai muka aja. Apa bedanya? Nah, Buka kamera, buka moderator kameranya. Mau Enggak, maksudnya kasih normal aja. Kameranya Paleo, di nggak usah normal. kesini, Paleo. Sudah kami Dinormalin, Nah, dinormalkan, buka kameranya nggak usah dikasih kesini, normal Paleo. aja Nggak usah bang. kesini, Paleo. Saya laporan Paleo, nggak usah kesini. Memang kalian memang Kalau kalian. Paleo itu buka kamera, dia buka kamera bukan pengecut kayak ente. Kebanyakan makan kuku sapi. Halo, semangat malam. Halo, saudara Momon, saudara Randy. Kepencet bang. Oke, makasih. Saudara Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Randy. Halo. Moderatornya mantap. Ya buka kamera tapi begitu modelnya. Halo saudara Randy, ada onde-onde ke bang? Randyani. Semlubis. Saudara Randy di bawah ya. Anda kelihatannya lagi butuh istirahat. Halo saudara Sam. Halo. Halo saudara Syam.